Kalau ngomongin puasa Ramadan ya kita semua udah familiar lah ya. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sampai ibadah ini diwajibkan? Ternyata asal-usulnya itu punya plot twist yang cukup mengejutkan. Yuk kita telusuri bareng-bareng cerita yang mungkin belum banyak orang tahu. Oke, kita langsung mulai dengan satu fakta yang bikin kaget. Puasa wajib pertama yang diperintahkan kepada umat Islam itu ternyata bukan puasa Ramadan. Loh, kok bisa? Terus puasa apa dong kalau gitu? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang menjadi gerbang untuk seluruh kisah kita hari ini. Kita masuk ke babak pertama, awal mula perintah puasa. Mari kita kembali ke masa lalu untuk melihat bagaimana semua ini berawal. Cerita kita ini berpusat di dua momen penting. Pertama, tahun 622 Masehi, yaitu saat momen hijrah ke Madinah. Dan yang kedua, kira-kira 2 tahun setelahnya, di 624 Masehi. Ini adalah saat di mana wahyu tentang puasa Ramadan turun. 2 titik waktu ini adalah kuncinya. Jadi, semuanya itu berawal dari peristiwa hijrah, perjalanan besar Nabi Muhammad dan para pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Dan ini bukan sekedar pindah tempat tinggal biasa loh ya. Momen ini adalah titik lahirnya sebuah komunitas baru, masyarakat baru, yang tentu saja akan punya praktik-praktik ibadah yang juga baru. Oke, bagian kedua, puasa di kota Madinah. Jadi setelah sampai di rumah baru mereka, apa sih yang terjadi? Nah, sesampainya di Madinah, ada satu pemandangan yang menarik perhatian Nabi Muhammad. Beliau melihat kalau komunitas Yahudi di sana ternyata punya tradisi berpuasa di hari yang sangat spesifik. Dan siapa sangka, pengamatan inilah yang ternyata jadi titik awal perintah puasa pertama dalam sejarah Islam. Puasa yang mereka jalankan ini namanya puasa Asyura. Ini adalah puasa tahunan yang dilakukan setiap tanggal 10 di bulan Muharram. Dan ini bukan hal baru ya. Tradisi ini tuh sudah berakar kuat di Madinah bahkan jauh sebelum kedatangan kaum muslimin. Tapi kenapa mereka puasa di hari itu? Apa alasannya? Ternyata hari itu adalah untuk memperingati sebuah momen yang sangat bersejarah, yaitu hari di mana Tuhan menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Jadi, ini adalah sebuah perayaan kebebasan dan keselamatan. Sebagai wujud rasa terima kasih, sebagai tanda syukur yang begitu mendalam atas penyelamatan itu, Nabi Musa pun berpuasa. Dan praktik inilah yang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi sebagai sebuah tradisi penting. Nah, mendengar kisah yang punya akar tradisi yang sama ini, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan para sahabatnya, kaum muslimin waktu itu, untuk ikut berpuasa di hari Asyura. Jadi, catat ya, ini penting banget. Puasa Asyura inilah yang menjadi puasa wajib pertama bagi umat Islam, bukan Ramadan. Oke, sekarang kita masuk ke babak ketiga, wahyu puasa bulan Ramadan. Nah, disinilah titik baliknya terjadi. Jadi, praktik puasa Asyura sebagai kewajiban ini berjalan selama sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun. Sampai pada akhirnya, sebuah perubahan yang sangat besar dan fundamental datang. Tepatnya di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan, di tahun kedua setelah hijrah, turunlah sebuah wahyu yang baru. Sebuah wahyu yang akan mengubah praktik puasa bagi umat Islam untuk selamanya. Dan inilah dia ayat yang menjadi penanda kewajiban baru itu. Perintahnya sangat jelas, puasa diwajibkan kepada orang-orang beriman, sama seperti yang pernah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Dan tujuannya pun spesifik, agar menjadi pribadi yang bertakwa. Ayat inilah yang menetapkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi, coba kita lihat perbedaannya, biar makin jelas ya. Awalnya ada puasa Asyura, cuma 1 hari, di tanggal 10 Muharram, yang asalnya dari tradisi Nabi Musa. Lalu datanglah kewajiban baru, puasa Ramadan. Ini sebulan penuh, selama bulan Ramadan, dan asalnya adalah perintah ilahi yang turun langsung kepada Nabi Muhammad. Beda banget kan? Sebuah pergeseran yang sangat mendasar. Oke, sekarang kita udah tahu sejarahnya. Tapi apa sih makna spiritual di balik puasa Ramadan ini? Apa yang membuatnya begitu spesial? Gini deh, dalam ajaran Islam itu ada konsep bahwa setiap perbuatan baik kita, pahalanya itu akan dilipat gandakan. Bisa 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Hampir semua amalan baik itu dihitung seperti itu. Tapi ada satu pengecualian, dan ini yang luar biasa. Tuhan sendiri berfirman, ibadah puasa itu berbeda. Puasa itu adalah untukku, dan aku sendiri yang akan memberinya balasan. Ini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat personal dan istimewa. Nah, ini dia intinya. Ini yang bikin puasa beda dari yang lain. Pahalanya itu nggak bisa dihitung pakai matematika. Ganjaran untuk puasa itu sifatnya unik,
langsung, dan tak terbatas. Sebuah hubungan personal antara seorang hamba dengan Sang Pencipta yang rahasianya hanya mereka berdua yang tahu. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, keren banget ya. Dimulai dari puasa Asyura yang terinspirasi dari kisah Nabi Musa, kemudian bertransformasi total dengan turunnya wahyu yang menetapkan puasa Ramadan yang kita kenal sekarang, dan berpuncak pada sebuah ibadah yang punya ganjaran spiritual super istimewa langsung dari Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak Anda untuk merenung sejenak. Evolusi dari satu praktek ke praktek lainnya ini sebenarnya mengajarkan kita apa sih tentang hakikat iman dan apa yang bisa kita pahami tentang cara Tuhan membimbing kita yang seringkali justru melalui sebuah perubahan.